Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam, Ko Erik, selamat malam. Selamat pagi kalau di sini, Kak. Oh, Bro Erik. ya. Silakan. Ada yang mau ditanya apa disampaikan nih, Ko Erik? Saya mau nanya dong, boleh nggak? Santai. Oh, oke, silakan Nugelo, silakan buka kamera. Ntar dulu ya. Ya, selamat pagi ya buat rekan-rekan semuanya. Pagi. Iya, pagi juga. Hostnya sama Bang Amin, selamat pagi. Buat Ko Erik juga, selamat pagi, Bang. Iya, Bro. Saya mau tanya buat hostnya ya. Kak, untuk di Yohanes 17 ayat ketiga, tolong bisa dijelaskan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang Iya, kekal iya. itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Kak? Iya, jadi supaya kita memiliki hidup kekal harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Karena di ayat 2 itu, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, oke, saya baca dulu ya ayatnya ya. Di mana Tuhan Yesus dibuka, berfirman, Coba deh. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada mereka semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Makanya langsung di ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi supaya kita memiliki hidup kekal, kita harus mengenal Allah yang benar. Namanya siapa? Yesus Kristus. Sehingga nama Allah semesta alam itu memang Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Jika ia dipanggil Kristen, janganlah ia malu, tetapi hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, dalam nama Kristus itu. Jadi nama Allah itu Yesus Kristus. Supaya kita bisa memiliki hidup kekal, kita harus percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Sebab Tuhan sudah pemberi hidup kekal. Nah, untuk ini Kak, untuk ketika Yesus berdoa di apa tuh saya lupa ya. Saya lupa untuk ayatnya berapa. Ketika Yesus berdoa di gurun atau apa saya lupa tuh. Ya. Untuk datanya saya lupa ya. Pokoknya saya lihat di Alkitab itu nggak tahu lupa ketika Yesus berdoa seharian itu kepada Allah itu. Oke, kenapa Tuhan harus berdoa? Ya, itu dia. Karena kita harus tahu dulu tujuan Tuhan datang ke dunia ya. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itulah yang datang menebus kita, menyelamatkan kita. Bukan malaikat, bukan nabi ya. Bukan nabi dan malaikat yang datang untuk menebus manusia atau menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa, harus Allah itu sendiri. Makanya Allah itulah yang datang ke dunia ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus ketika dia memberikan kita teladan berdoa ya. Makanya Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 41 ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Siapa yang tekun berdoa, dia tidak akan jatuh dalam pencobaan. Sehingga di 2 Petrus 2 ayat 21, ya 1 Petrus 2 ayat 21, bahwa Tuhan telah meninggalkan teladan bagi kita ya. Oke, saya baca dulu ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan ajaran dan juga mempraktekkan. Oh, gitu ya, gitu ya. Iya. Jadi ketika Yesus berdoa itu, Yesus berdoa sama Yesus gitu, Kak? Oke, jadi gini, eksistensi dari Allah itu adalah roh.
Nah, Oke, ketika roh ya, Allah, roh ya. iya, Oh iya siap. sebab Allah itu atau Tuhan itu adalah roh ya, sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24 dan juga 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa Tuhan itu adalah roh ya. 2 Iya. Korintus ya 2 Korintus 3 ayat 17 betul ya. Bahwa Tuhan itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Nah, ketika Allah itu yang roh itu datang ke dunia berkenosis ya di 1 Matius 21 bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ketika dia datang menjadi manusia, eksistensinya yang roh itu tidak pernah jadi berkurang atau habis lalu lenyap ya. Tapi roh itu tetap ada di surga, ada di mana-mana, berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta karena keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Nah, makanya Tuhan Yesus itu berdoa kepada roh keilahiannya yang ada di surga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Bapa ya. Nah, sama seperti maka Tuhan Yesus mengatakan berdoa kepada Bapa gitu ya. Allah itu kan Bapa ya. Jadi Allah roh itu keilahian Bapa. ya, tapi roh Allah itu keilahian Bapa Tuhan ya. Oke, ya, siap. roh keilahian Tuhan Yesus itu adalah dirinya sendiri juga. Karena gini, rohmu kan dirimu juga, betul? Iya. Jadi gini, analoginya gini, saya kasih tahu sama kamu ya. Kita manusia itu kan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, rohmu itu kan dirimu juga, betul? Betul. Tapi rohmu itu hanya terpental di dalam dirimu saja. Ya kan? Rohmu itu bukan maha hadir. Rohmu nggak bisa ada di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Flores, di Papua dalam waktu yang bersamaan. Nggak bisa, karena Nggak kau bisa itu ya? ciptaan. Iya, karena rohmu Oke, ciptaan. Sebab Tuhan sudah menciptakan roh, Zakaria 12 ayat 1 ya. Nah, tapi roh Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu. Roh Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di mana-mana. Karena roh keilahian Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Nah, sehingga kita nggak usah heran karena Tuhan Yesus berbicara dengan roh keilahiannya, itu namanya komunikasi intrapersonal. Sebab firman Tuhan di Mazmur 103 ya, nih, di mana Daud itu berbicara kepada jiwanya ya. Mazmur 103 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, di sini Daud itu berbicara kepada jiwanya, kepada batinnya. Apakah jiwanya Daud bukan dia? Kan tentu saja dia. Apakah lalu Daud dikatakan gila karena dia berbicara kepada dirinya sendiri? Kan enggak. Seperti itu, saudaraku. Siap. Nah, saya mau nanya lagi, boleh? Ya, silakan satu lagi. Kenapa di Alkitab sendiri itu selalu ada revisi gitu kan? Tapi kita kalau dikatakan gini kita tertawa ya, karena kita bukan umat yang baperan atau umat demo. Ya, enggak, bukan gitu Kak. Ini real loh. Ini fakta loh Kak. Oke. Mana Alkitab yang selalu direvisi? Mana buktinya? Untuk di Yohanes 13 ayat 13 Kak. Itu kan kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, tolong diluruskan ya. Yohanes 13 ayat 13. Iya, coba dibuka dulu Kak. Aku ingat ayatnya. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Iya. Nah, di mana di sini yang direvisi? Itu kenapa dari kata Tuhan bisa jadi Tuhan ya? Di mana di situ Tuhan? Orang di bahasa aslinya adalah kurios. Iya. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya ya. Silakan tunjukkan aja Kak. Oke, saya arahkan dulu kamera saya. Ya, silakan. Saya buka. Ya, teman-teman bisa lihat ya, Yohanes 13:13 ini adalah original teks, yaitu dalam bahasa Yunani, di mana di sini himeis poneite meho didaskalos hai kai ho kurios. Nah, inilah kata kurios ini Tuhan, bro. Nih. Kurios. Nih, kurios itu Lord. Lord artinya Tuhan ya. Karena dalam bahasa Inggris Tuhan itu Lord, Allah itu God, ya, Elohim itu God. Nih.
Kurios, ya. Kurios di situ. Jadi memang Yesus itu Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, bro. Lagi pula gini, saya kasih tahu sama kamu, kalaupun di situ adalah Tuhan atau junjungan, Ya. ora opopo, tidak akan pernah mengurangi keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaannya. Kenapa? Wahyu 19 ayat 16 di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Betul. Jadi makanya Tuhan Yesus adalah nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja, guru di atas segala guru, ya, dokter di atas segala dokter, ya, sahabat di atas segala sahabat. Pokoknya segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Oke, siap. Berarti Lord itu, arti kata Lord itu berarti Tuhan ya. Oke, siap. Apa saya yang salah apa ya gitu ya? Izin. Oke, siap, Bang. Oke, sama siap, Bang. maaf. Siap, dijawab, Bang. Dijawab, Bang. Sama seperti di dalam Al-Quran itu adalah Rob. Coba Abang buka terjemahan bahasa Inggris Al-Quran, itu diterjemahkan menjadi Lord. Kenapa kalau di bahasa Indonesianya menjadi Tuhan, Bang? Kenapa tidak menjadi Tuhan? Ya, kan saya menanyakan, Bang. Makanya saya ini menanyakan. Ya, sama komparasi kan. Jadi saya juga bisa menjelaskan. Kenapa? Ya, tapi kenapa tidak menjadi Tuhan di dalam Al-Quran, tetapi menjadi Tuhan? Rab, kalau saya salah tolong dikoreksi. Oke, Bang. Oke. Tapi Bang, mohon maaf ya, Bang ya. Aku belum bisa buka data ya, Bang. Aku belum bisa buka data sama hostnya, mohon maaf ya. Tapi setahu saya di Bible Keluaran tahun berapa gitu, itu emang tidak ada kata Tuhan ya. Satu itu, Bang, ya saya tahu ya. Itu untuk Bible Keluaran. Insya Allah, saya buka lagi lah, saya mampir lagi, saya buktiin ya bahwa di Keluaran Bible yang dulu itu bukan kata Tuhan, tapi ada kata Tuhan gitu, Bang ya. Kata Ya, siapa? mungkin. Saya ada KJV 1893 kok. Oke, siap. Gini loh, data itu kamu harus mempelajari data. Mau data kamu sepinter apa, ada standar error 2%. Artinya ada kemungkinan data yang kamu dapatkan salah. Karena saya ada kitab saya 1893. Jadi ada Lord, bedanya Lord, Tuhan itu kalau L-nya kecil. Kalau L-nya besar, artinya Tuhan. Begitu, brother. Oke, siap, Bang. Abang, oke, Abang boleh bicara seperti itu ya. Tapi insya Allah saya buktikan ya, Bang ya. Saya buktikan ya, Bang. Ya, saya buktikan ada, yang pasti ada ya, Bang ya. Yang pasti ada, Bang ya. Ya, ntar saya insya Allah saya balik lagi, saya buktikan ada di Bible itu di Keluaran berapa itu. Bible bukan Bible. Iya, kan saya kan orang Indo, Bang. Ya, makanya Jadi, pakai bilang aja Alkitab, jangan enggak, pakai intinya bahasa gini, Bang. Inggris. Intinya gini, Bang. Di Alkitab itu saya menemukan ada kata yang kontradiksi, Bang. Banyak yang kata-kata kontradiksi, Bang. Intinya saya mau menanyakan itu. Yang pertama kayak Yohanes 17 ayat 3 itu di sana udah jelas, Bang. Yesus itu utusan, Bang. Iya. Terus pertanyaannya kenapa demen menanyakan kitabnya orang? Enggak, makanya saya kan nanya, Bang. Saya kan nanya, Bang, di Yohanes 17 ayat 3 itu udah jelas, Bang. Nugelo. Tadi saya sudah jelaskan di situ ya. Betul. Kalau kamu baca satu kitab itu, satu pasal itu, di mana Tuhan berfirman di Yohanes 17 ayat 10, segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Itu bukan berarti Tuhan itu utusan. Artinya dia menyatakan dia adalah Allah itu sendiri. Emang siapa nabi yang bisa berani berbicara kepada Allah yang di surga? Dia bilang, segala milikmu adalah milikku, segala milikku adalah milikmu. Emang ada yang berani bicara gitu? Malaikat aja nggak berani, apalagi nabi. Nah, kenapa Tuhan berani mengatakan kepada Allah Bapa di surga, segala milikmu adalah milikku? Kalau dia bukan Tuhan, udah digempar sama malaikat tuh. Berani amat bilang gitu. Nah, itu artinya Yesus adalah Allah itu sendiri, bro. Ya, jadi dia bukan duta dan utusan karena ada firman Tuhan di Yesaya 63 ayat 9. Dia bukanlah duta, bukanlah utusan, melainkan dia sendirilah yang datang menyelamatkan umatnya, ya. Jadi sangat banyak Tuhan itu mengaku Allah. Begitu pula yang dia firmankan di Matius 21 ayat 31 ya. Ketika Tuhan menyuruh rasul-rasulnya untuk mengambil keledai, kalau ada yang mengatakan
katakanlah, kalau ada yang menanyakan, katakanlah Tuhan memerlukannya. Kemudian ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan roh jahat ya, yaitu di Lukas 19 ayat 30, Lukas 19 ayat 39, ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kesurupan itu, apa kata Tuhan Yesus sama dia? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah kepada orang lain apa yang telah diperbuat Allah atasmu, apa yang diperbuat Elohim atasmu. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Elohim, Allah, gitu loh ya. Oke, saya rasa sangat siap. cukup jelas itu, saudaraku. Oke, siap. Makasih ya. Makasih. Terima kasih, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Miguel yang cakep dan manis. Oke, saya nggak lama ya sama Pak Emil ya. Saya cuma mau bicara. Saudara-saudara sekalian, pada video ini telah kita saksikan bersama-sama ada beberapa pertanyaan tentang si penanya minta dijelaskan dalil di Alkitab yaitu Yohanes 17 ayat 3. Terus dia juga minta dijelaskan maksudnya ketika di Alkitab dikatakan Yesus berdoa kepada Allah seharian. Lalu Mihana menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 tapi dalam penjelasannya itu Mihana tidak menyinggung apa maksudnya dengan kata, yang engkau utus, tapi di akhir video ini akhirnya Mihana pun menyinggung dengan mengatakan itu adalah Yesus sendiri dan penjelasan kedua mengenai Yesus berdoa, Mihana juga menjelaskan semuanya sesuai dengan iman kekristenan yaitu Yesus itu berdoa kepada rohnya sendiri yang ada di mana-mana. Nah seperti biasa silahkan para penonton memberikan tanggapannya sekaligus penilaian atas semua penjelasan tersebut dengan cara menuliskan di kolom komentar pada video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:2 sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. 1 Petrus pukul 4:16 Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Matius 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Petrus pukul 2:21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pukul 3:17 Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Matius pukul 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Zaharia 12:1 Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Mazmur 103, lihat perikopnya di ayat 1-2. Yohanes pukul 13:13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wahyu pukul 19:16 Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Yohanes pukul 17:10 Dan segala milikku adalah milik MU dan milik MU adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesaya 63:9 Dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang buta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya.
Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala.